Halo anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, berjumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Doremi, doa dan renungan misioner hari ini, Jumat 25 Februari 2022. Hari ini kita masuk pada pekan biasa yang ke-7. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita mendengarkan Injil pada hari ini, kita mengawalnya dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan rutinitas kami dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Engkau senantiasa selalu membimbing, menyertai kami, menuntun kami, sehingga Engkau mampukan kami untuk membangunkan kami di pagi yang indah ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan dari situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi.
bukan untuk saling mengalahkan atau mengunggulkan. Karena pengaruh kebudayaan dan adat di masing-masing suku dan bangsa, banyak di antara bangsa yang menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi berkelas. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Bahkan ada beberapa golongan bangsa yang menganggap harta gender tertentu, biasanya perempuan, nilai dan diperlakukan seperti barang harta benda yang lainnya. Pada Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa dari awal dunia Allah sudah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menolong, bukan saling mengalahkan, menyakiti, atau saling tidak hormat dan tidak sopan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, bermartabat yang sama, yang seorang tidak menjadi tuan bagi yang lainnya. Untuk itu, marilah mulai dari sekarang kita juga selalu memberi penyadaran pada diri kita masing-masing, pada anak-anak kita, pada orang-orang di sekitar kita, untuk saling bisa menghormati dan menghargai antara laki-laki dan perempuan. Karena Allah memang menjadikan laki-laki dan perempuan untuk menjadi partner hidup, saling mencintai, saling melayani, saling menghormati, dan saling menghargai. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berkat penutup, marilah kita mendaraskan doa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami hari ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.